bro, masih bertemu lagi dengan saya Saunani Motovlog Mak Jegagi Yoi. Dan seperti apa yang kalian lihat di depan kalian ini, saya itu ada produk baru yang bakal saya review. Sebenarnya produk ini bukan baru-baru banget, karena ini kalau nggak salah udah rilis tahun lalu. Produk ini seperti apa yang kalian lihat, ini adalah Insta360 One R. Kemarin kalau kalian follow Instagram saya @saunani_motovlog, kalian pasti udah pernah lihat bahwa saya itu lagi nyobain si kamera baru ini. Meskipun saya di situ belum nyebutin apa itu kameranya, tapi kalian pasti penasaran apa sih kamera yang saya pakai. Karena di dalam video tersebut saya sempat bilang bahwa kamera ini beserta aksesorisnya itu seharga 1M making bekas. Di depan saya itu udah ada Insta360 One R. Sebagai pembukaan aja, menurut saya kamera ini memang bener-bener top, markotop pokoknya. Wes jos banget. Nah, kalian bisa lihat di depan kalian ini ada beberapa aksesoris yang saya pakai untuk Insta360 One R saya ini bro. Di antaranya itu ada invisible stick, ada 2 baterai cadangan juga, lalu juga ada adapter fast chargingnya juga, ada pouch atau tas juga buat Insta360 One R, lalu ada beberapa paket mounting juga, di antaranya itu motorcycle mount bundle, lalu ada helmet mount bundle, karena saya di sini menggunakan Insta360 One R untuk motovlogging. Oke, mendingan apa yang ada di depan sini nanti kita singkirin dulu. Lalu tak jelasin satu persatu aksesoris yang saya pakai di Insta360 One R saya sebelum nanti ke device-nya langsung, yaitu si bintang utama Insta360 One R dengan lensa Leica 1 inch. Oke, udah kita beresin semua barang-barang di depan saya ini. Tapi si Insta360 One R ini alias si bintang utama biar tetap di sini aja buat nemenin saya nanti, karena ini nanti bakal saya buka setelah saya ngenalin ke kalian beberapa aksesoris yang ada buat Insta360 One R nanti bro. Tapi sebelumnya bakal saya jelasin ke kalian dulu apa itu Insta360 One R. Kenapa dikasih nama 360 alias ada embel-embel 360? Karena ini adalah action kamera modular, jadi bisa digonta-ganti lensanya, bahkan suatu saat bisa diganti core-nya alias inti atau mesin dari kamera ini. Jadi si Insta360 One R ini adalah salah satu action kamera yang bisa dibongkar pasang. Kebetulan saya itu dapat yang seri Leica alias seri tertinggi dari Insta360 One R. Dia itu udah kolaborasi dengan Leica dengan lensa 1 inci. Nah, untuk Insta360 One R itu ada beberapa tipe dan ada beberapa macam lensa yang bisa dipakai untuk si kamera ini. Yang pertama itu adalah Twin Edition. Dia itu nanti dapat lensa yang 4K buat action kamera, dan juga dia bakal dapat lensa yang 360 derajat. Lalu kalian juga bisa beli Insta360 One R dengan satu lensa saja, baik itu yang lensa 4K atau yang lensa 360 alias 360. Dan yang terakhir, ini adalah seri tertinggi dari Insta One R, Insta360 One R 1 inch edition yang berkolaborasi dengan Leica. Oke, langsung aja kita bahas aksesorisnya satu persatu. Nah, aksesoris untuk Insta360 One R ini banyak banget. Dia itu banyak sekali aksesoris resminya dari Insta360 udah nyediain, jadi kalian bisa pilih nanti ketika kalian mau order langsung di websitenya. Link pembelian nanti ada di deskripsi. Di situ banyak nyediain aksesoris-aksesoris untuk Insta360 One R. Kalian juga bisa milih sendiri bundle apa aja yang mau kalian pakai, baik itu motorcycle, mau yang snowboarding, olahraga lainnya, pokoknya kalian bisa milih sendiri aksesoris apa aja yang mau dipakai dan paketan apa aja yang mau diambil gitu. Oke, sekarang kita langsung kenalin aksesorisnya satu persatu. Ini yang pertama itu ada carry case. Carry case ini seperti pouch atau tas action kamera pada umumnya, tapi di sini memang resmi dari Insta360 One R. Jadi untuk penempatan ruang-ruang dalamnya itu udah didesain khusus untuk aksesoris-aksesoris dan kamera Insta360 One R. Ini adalah
dual lens 360 mode. Seperti yang saya bilang tadi bahwa lensa si Insta360 One R ini bisa digonta-ganti. Untuk dual lens mode ini itu bisa 360 derajat. Jadi kalian bisa lihat sekeliling kalian menggunakan lensa ini bro. Dia itu lensanya depan belakang, jadi ada dua sisi, tapi bisa mencakup semua sudut yang ada di sekitar kita. Pokoknya keren banget, cakep banget buat kalian videographer atau yang suka bereksperimen dengan angle-angle kamera yang tidak wajar. Kalian bisa cobain kamera ini. Oke, selanjutnya itu adalah dua baterai cadangan untuk Insta360 One R ini. Bentuk baterainya bagus, dia juga bisa dilepas pasang ke kameranya bro. Dan selanjutnya itu adalah fast charger hub. Untuk fast charger hub ini merupakan adapter untuk fast charging. Jadi di dua baterai ini nanti kalian bisa langsung cas secara bersamaan. Kalian tinggal colokin aja kedua baterai ini ke fast charger hub, lalu dia akan mengisi daya dari baterai kalian 2 kali lebih cepat dari adapter biasanya. Dia juga memiliki Smart Efficient Power Delivery. Selanjutnya itu ada beberapa paket yang saya bilang tadi. Kalau di sini Insta360 itu nyebutnya bundle. Ada motorcycle mount bundle, lalu ada juga helmet mount bundle. Nah, untuk motorcycle mount bundle ini isinya beberapa aksesoris atau beberapa mounting yang kita gunakan untuk motor kita gitu. Wah. Kebanyakan di sini itu ada mounting-mounting dan bracket-bracket yang bakal kita tempelin ke helm dan motor kita gitu. Nah, seperti ini, lalu mounting-mounting seperti ini bro. Ya, mounting-mounting. Terus ini juga ada semacam besi yang bakal kita taruh di atas helm kita gitu. Lalu kita cek yang satunya ini, helmet mount. Ini juga isinya kurang lebih sama aksesoris-aksesoris, cuma ini khusus yang buat di helm bro. Ada manual gate juga, lalu ada beberapa mounting-mounting yang mungkin sering kalian jumpai. Nah, mounting-mounting seperti ini buat helm. Nah, ada juga apa lagi? Pengarahnya tower ya. Tower yang bisa dipasang ke helm kalian biar view-nya makin cakep gitu. Nah, ini juga ada mounting-mounting. Oke, selanjutnya itu ada Unicorn Helmet Mount. Jadi ini itu seperti tower yang ada di motorcycle bundle dan helmet mount bundle tadi. Tapi ini lebih panjang bro, lebih panjang, bahannya juga dari besi. Dan selanjutnya itu ada multifunction bullet time handle. Nah, untuk multifunction bullet time handle ini keren banget, hasil videonya itu bisa muter-muter, apalagi kalau kalian pakai kamera yang 360, yang 360. Oke, lanjut ke aksesoris selanjutnya. Ada extended selfie stick yang panjang banget. Ini sekitar 3 meter atau 300 cm, kalian bisa lihat sendiri. 300 cm berarti ini panjangnya 3 meter. Nah, ini biasanya untuk videographer bisa dipakai buat bikin video yang seperti efek drone view gitu bro. Keren banget pokoknya. Kalau kalian bisa memaksimalkan beberapa aksesoris dari Insta360 ini, video-video kalian bakal cakep. Kita coba sih ya, untuk ini tuh beneran panjang atau enggak. Terus kayak samurai loh gitu. Nah, udah mirip samurai coba. Panjang banget ini bro. Nah, kalau kalian lihat itu cuma segini, tapi kita bisa perpanjang lagi sampai 3 meter. Ini bahannya dari plastik kalau nggak karbon gitu. Tuh, ini tak dawanin ayo. Sodok. Tuh, panjang banget bro ini bro. Tuh, ini belum mentok loh ya. Meskipun panjang tapi ini ringan. Ini ringan, beneran ringan. Dan yang satunya itu ada invisible selfie stick. Ini mirip yang tadi tapi nggak begitu panjang. Jadi ini lebih compact bro. Design for bullet time. Nah, jadi selain itu juga untuk invisible selfie stick ini juga bisa dipasangkan dengan invisible bullet time tadi. Jadi misalkan kalian pengen view yang lebih tinggi dan kamera kalian bisa muter, kalian bisa pakai invisible selfie stick ini. Lalu kalian puter-puter si bullet time-nya tadi gitu.
jos tenan pokoknya. Nah oke, langsung aja kita ke bintang utamanya, yaitu si Insta360 One R 1-inch edition featuring Leica. Jos banget toh. Di sini juga saya ada beberapa aksesoris tambahan lagi buat si Insta360 One R Leica ini. Nah, mic adapter dari Insta360, jadi ini buat ngevlog enak. Kalian bisa input suaranya langsung ke kamera kalian pakai mic adapter ini. Karena si Insta360 One R ini nggak bisa pakai sembarang mic adapter bro. Meskipun ini pakai Type-C to jack adapter 3,5, tapi kalian nggak bisa pakai sembarang mic adapter. Meskipun kalian punya GoPro, misalkan mau dipasang ke Insta360 One R, itu nggak bisa bro. Harus dari Insta One R-nya langsung, karena saya udah pernah nyoba. Nah, selanjutnya itu ada si aksesoris shoe mounting bracket. Jadi ini semacam casing buat Insta360 One R yang resmi dikeluarkan oleh Insta360-nya bro. Yang jelas udah pasti PMP. Kita lihat dulu apa aja fitur dari si Insta360 One R ini. Nah yang pertama itu ada 5,3K 30 fps, itu meliputi resolusi ya. Jadi resolusinya itu bisa sampai 5,3K 30 fps. Untuk kameranya itu 19 megapiksel, ada 1-inch sensornya juga, lalu ada flow state stabilization alias stabilizer dari si Insta360 One R ini. Video kalian jadi lebih stabil. Dia juga waterproof to 5 meter, ada voice control juga, ada layar touchscreen-nya, lalu ada adaptive design. Adaptive design itu dia yang saya bilang tadi modular. Lalu ada hyperlapse, HDR photo, dan night shoot. Langsung aja kita buka bang, nggak usah kebanyakan ngomong bang. Oke, langsung dibuka aja. Ini dia si bintang utamanya. Tak goceknya tidak jeglok bro. Ini isinya itu ada si kamera Insta360-nya itu seperti ini. Wih, Insta360 One R 1-inch dengan lensa Leica. Lalu di dalamnya itu ada beberapa aksesoris ya, kayak manual book, terus kabel charger gitu. Lalu ada juga kalau nggak salah di sini itu udah ada casingnya juga bro. Oh tenang toh, udah ada casingnya juga. Jadi kita dapat casing 2 nih. Udah ada casingnya juga bro. Mantul. Stiker-stiker ya kan, manual book. Terus ada di sini. Nah ini isinya itu kabel USB Type-C. Oke, apa sih kelebihan dari Insta360 One R ini setelah beberapa bulan ini saya pakai? Menurut saya kamera Insta360 One R ini itu memang action kamera yang anti mainstream. Poin pertama yang saya notice di sini itu adalah si kamera Insta360 One R ini dia itu tipenya modular. Jadi bisa dibongkar pasang seperti ini. Ini lensa 1-inch-nya, lalu ini core-nya atau intinya kita bisa lepas juga. Lalu bisa kita pasang lagi seperti ini. Nah, ini baterainya kita pasang di sini. Lalu kita nyalakan. Gampang loh. Bongkar pasangnya gampang banget. Apa sih kelebihan dari lensa Leica 1-inch ini? Jika digunakan buat ngevlog atau dipakai buat shoot video dan foto. Nah, si lensa Leica 1-inch ini dia itu memiliki sensor yang besarnya itu 1-inch. Lensa dengan sensor 1-inch seperti ini itu mirip dengan kamera mirrorless high-end loh. Jadi untuk kamera mirrorless yang harganya itu di atas 10 jutaan, beberapa udah pakai sensor 1-inch seperti ini. Kelebihannya dia itu kalau dipakai buat bikin video atau shoot foto pada malam hari, cahaya yang ditangkap lebih banyak, jadi gambarnya itu bisa lebih jelas dan lebih terang. Lalu untuk foto-foto juga bakal lebih detail. Kemarin saya coba buat ngevlog, ini memang hasil kameranya di malam hari itu bagus banget. Low light-nya mantap, lalu di siang hari juga gambarnya detail banget. Selain itu juga si kamera Insta360 One R ini dia juga sudah memiliki flow state stabilization
atau flow state stabilizer. Flow state stabilizer itu semacam stabilizer yang ada di kamera ini. Jadi ketika kalian bikin video nanti, jangan takut kalau hasil videonya itu goyang-goyang secara berlebihan. Nah, fitur flow state stabilization atau flow state stabilizer ini juga bisa kalian aktifkan dan nonaktifkan ketika editing lewat aplikasi dari Insta360-nya. Untuk di bagian layarnya itu udah touchscreen, jadi kalian bisa mengoperasikan dengan sentuhan saja, nggak pakai pencet-pencet tombol. Tapi untuk record kalian wajib pencet tombol yang atas ini. Kolaborasi dengan Leica menurut saya adalah kolaborasi yang mantap dari Insta360 One R ini, karena Leica itu memang udah terkenal sebagai produsen kamera dan lensa yang memiliki kualitas bagus. Nah, fitur selanjutnya dari Insta360 One R ini, dia itu udah waterproof. Bang, beneran bisa nggak sih Bang si Insta360 One R dengan tampilan yang seperti ini? Bisa bro, kemarin aku udah buktiin pakai si kamera Insta360 One R ini dipakai buat renang di pantai Sadranan. Oke, sekarang kita bakal coba tes untuk waterproofnya. Ini pakai lensa Leica yang 1 inch ya, resolusi 1080 dengan fps 30. Oke, langsung kita coba di pantai. Ayo bro. Waduh. Ini pakai flow state stabilization, jadi semoga aja tetap stabil. Nyemplung. Nyelup ya, nyelup. Sudah nih asik. Sudah ya. Langsung sebelum kita mayang nanti. Ke bawah ya. Apa nih? Kita nyelam ke bawah terus dia juga di bawah. Eji, lu. Melek pedes. Aku tadi malah dada-dada nutupin kamera juga. Nah ini kan jangkauannya luas. Dan misalkan kalian pengen selfie, jadi pengen si layar ini ada di depan kamera kalian bisa copot aja, lalu kalian bisa lepas si core dan lensanya dibalik seperti ini, tinggal pasang aja si baterainya. Nah, kameranya udah ngadep ke kita dan lensanya juga udah ada di depan. Nah, ini tadi kita baru bahas si lensa Leica 1 inch-nya. Ini itu udah fiturnya banyak banget si lensa Leica ini. Dia itu bisa 4K, bisa 5,3K, lalu untuk FPS-nya bisa 60 fps, 30 fps, 24 fps. Bahkan si lensa Leica ini juga bisa dipakai slow-mo dan bisa dipakai buat time-lapse. Itu hasil time-lapse-nya keren banget. Kita juga bisa langsung edit melalui aplikasi si Insta360 ini, baik di handphone maupun di PC kalian. Kalian tinggal download aja aplikasinya, lalu edit lewat aplikasi tersebut. Fitur-fitur yang disediakan juga banyak. Oke, sekarang kita lanjut ke lensa 360-nya. Untuk lensa 360 itu seperti ini. Jadi dia lensanya depan belakang, tapi dia bisa mencakup semua sisi yang ada di sekitar kalian. Gampang banget penggunaannya, jadi kalian nanti setelah rekam pakai kamera ini, untuk editingnya itu gampang banget. Dari Insta360 itu udah nyertain semua tutorialnya. Ketika kalian nanti buka aplikasi si Insta360, di situ juga ada tutorial bagaimana cara mengedit video si Insta360 ini pakai kamera 360. Kalian bisa bikin video yang keren, kalian bisa bikin video yang unik, dan kalian bisa bikin video yang beda dari yang lain. Nah, kalau misalkan saya bicara kelebihannya aja, mungkin itu bukan Saononim Motovlog. Di sini saya bakal bicara beberapa kekurangan dari si Insta360 One R ini. Ini menurut saya pribadi. Nah, kekurangan yang pertama itu ada di
lensa Leica 1 inch ketika dipasang ke Insta360 One R. Apa sih bang kekurangannya? Nah menurut saya kekurangannya itu adalah, nah ketika kalian pasang si lensa 1 inch ini ke Insta One R kalian, itu kalian bisa milih untuk point of view-nya itu pengen yang kotak, sedang, atau lebar banget. Ketika kalian pakai 30 fps, gambarnya itu benar-benar lebar. Jadi nggak ada gambar yang ke crop gitu. Kalau pakai 60 fps, sayangnya itu gambarnya agak sedikit ke crop. Jadi tampilannya itu kayak ngezoom gitu. Tapi dari si Insta360, kemarin waktu saya hubungi lewat email, mereka konfirmasi bahwa kekurangan ini bakal diperbaiki pada update firmware berikutnya. Mereka masih mengusahakan untuk 60 fps-nya di lensa 1 inch ini bakal jadi tetap bagus dan hasilnya tetap lebar gitu bro. Selanjutnya itu di bagian mic adapternya. Jadi untuk mic adapter si Insta360 One R ini dia nggak kompatibel dengan beberapa mikrofon gitu. Hanya ada beberapa mikrofon yang kompatibel dengan mic adapter dari Insta360 One R ini biar hasil suaranya tetap bagus. Kemarin saya nyoba pakai mikrofon yang dari Boya LM20 dengan mic adapter dari Insta360. Ketika saya pakai ngevlog itu suaranya nggak begitu jelas, jadi agak sedikit mendem gitu bro, kurang detail menurut saya. Oke, sekarang kita mau tes untuk suaranya seperti ini dari Insta360 One R ini. Dia menggunakan mic adapter resmi dari Insta360, namun saya mikrofonnya menggunakan Boya LM20. Bisa kalian dengar sendiri suaranya seperti ini. Jadi agak sedikit mendem gitu bro, agak sedikit mendem. Ya kira-kira suaranya seperti inilah ya. Kalian coba dengerin dari suara motornya, terus dari suara saya itu kalian nilai sendiri seperti apa. Ini belum ada editing di bagian suara sama sekali. Oke, sekarang kita edit sedikit suaranya biar nggak terlalu mendem, tapi menurut saya kurang begitu maksimal ya. 1, 2, 3. Nah seperti ini untuk suaranya setelah diedit dikit ya. Jadi bassnya tak kurangin, treble-nya agak tak naikin. Saya kasih juga sedikit noise reduction. Ya kalian lihat sendiri. Kalau pengen suaranya agak bagus ya kita harus edit sendiri saat editingnya nanti gitu. Kalau langsung dari mic eksternal ya, itu menurut saya kurang enak suaranya. Itu entah karena memang mikrofon saya kurang kompatibel dengan mic adapternya dari Insta360, atau memang dari softwarenya ada yang kurang. Semoga aja di update berikutnya nanti ada perbaikan dari firmware-nya ketika kita melakukan perekaman menggunakan mic eksternal, apalagi pakai adapter dari Insta360 One R itu sendiri. Dan kalau kalian minat mau beli Insta360 One R ini, saya sarankan langsung aja ke website resminya Insta360. Pada tanggal 20 sampai 28 Januari ini, si Insta360 One R itu sedang mengadakan year end sale. Jadi ada banyak bonus di situ. Terakhir saya lihat si Insta360 One R itu lagi diskon 10% bro. Lumayan gitu. Dan pengiriman serta pajaknya itu ketika kalian order di situs resmi atau website resminya langsung sudah ditanggung sama pihak Insta360. Enak banget pokoknya. Kalian langsung aja cek link pembeliannya di bawah sini. Jangan kelewatan juga buat diskonnya lumayan 10% gitu. Kalian bisa pilih juga paket-paket penjualannya. Oke, untuk video reviewnya mungkin seperti itu. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa buat di like, share, komen, dan di subscribe channel saya Saonono Motovlog. And I am Saonono Motovlog is sign out.